Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Harunisa dengan NIM 0095 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai Alkot. Sebelum diskusi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11, yaitu pertama, saya sendiri, yang kedua, Emma Suciati dengan NIM 0097, dan yang ketiga, Almaida Nurul Hasanah dengan NIM 099. Materi yang pertama adalah pengertian Alkot. Alkot adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa diangsur atau lunas sekaligus. Menurut Bank Indonesia, Qard adalah peminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Qard berlaku tanpa imbalan karena meminjam uang dengan imbalan adalah riba. Riba Qard tidak boleh dilakukan karena akad Qard dalam Islam bertujuan untuk tolong-menolong dan bukan mengambil keuntungan. Pada dasarnya, riba Qard adalah hasil keuntungan yang didapatkan dari tambahan pembayaran pokok pinjaman yang diisyaratkan oleh peminjam, sehingga pemberi utang akan mendapatkan kelebihan dari si penerima utang. Materi yang kedua adalah syarat dan rukun Qard. Qard dapat berlaku dan sah jika semua pihak yang terlibat memenuhi syarat dan rukunnya. Berikut syarat dan rukun dalam akad Qard. Dalam perbankan syariah, akad Qard memiliki beberapa syarat sebagai berikut. Pertama, bank, yaitu pihak yang menyediakan dan meminjamkan uang. Dan yang kedua, nasabah, pihak yang meminjamkan uang tersebut dari bank. Dan yang ketiga, proyeksi atau gambaran usaha, penjelasan mengenai tujuan terjadinya ikatan Al-Qard atau akad Qard. Adapun rukun dalam akad Qard sebagai berikut. Pertama, peminjam atau muqtarid. Pihak peminjam harus seseorang yang ahli muamalah yang berarti harus balik, berakal sehat, dan tidak mahjur. Yang kedua, pemberi pinjaman atau muqrid. Pihak pemberi pinjaman ini haruslah seorang ahliyat at-tabarruk atau layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan harjana secara mutlak menurut pandangan syariat. Yang ketiga, barang atau utang atau mauqut alaih, yaitu barang yang digunakan sebagai objek dalam Qard harus dapat diakad salam. Yang keempat, ijab qabul atau sigot, yaitu ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Materi yang ketiga adalah macam-macam Al-Qard. Menurut lembaga syariah, akad Qard terdiri dari dua macam. Yang pertama, akad Qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud dengan tujuan sosial, sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19 atau DSN/MUI nomor 4 2001 yang menjelaskan bahwa Al-Qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua, akad Qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji, lembaga keuangan syariah, pertukaran emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Emma Suciati. Contoh dan fungsi Al-Qard. Apabila ada pihak A yang meminjamkan uang sebesar 5 juta rupiah, namun kemudian meminta imbalan kepada pihak B sebesar 6 juta rupiah, tanpa kejelasan kelebihan uang 1 juta tersebut digunakan untuk apa dan kenapa harus dibayarkan. Hal inilah yang disebut sebagai riba Qard. Adapun fungsi dari Qard adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu nasabah yang sedang membutuhkan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, Qard Hasan yang menjadi pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional karena membawa misi sosial di dalamnya. Yang ketiga, misi sosial ini
dapat meningkatkan citra positif dan loyalitas masyarakat pada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, landasan hukum Al-Qard. Landasan hukum dari akad qard berasal dari Quran Surat Al-Baqarah Juz 2 ayat 245 yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melampaukan rizki, dan kepadanyalah kamu dikembalikan. Serta dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu. Lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sumber dana qard berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qard berasal dari yang pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah, 2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan, 3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Saya akan melanjutkan pembacaan materi pengakuan dan pengukuran qard. Berdasarkan OJK, perlakuan akuntansi akad qard memiliki penjelasan pengakuan dan pengukuran seperti di bawah ini. 1. Pinjaman qard diakui sesuai dengan besarnya jumlah yang dipinjamkan pada saat transaksi terjadi. Yang kedua, biaya administrasi, bonus, atau ujroh yang dananya bersumber dari modal bank diakui sebagai pendapatan operasional lainnya sesuai dengan jumlah yang diterima. Yang ketiga, biaya administrasi, bonus, atau ujroh yang dananya bersumber dari dana pihak ketiga diakui sebagai pendapatan utama lain dan hasilnya kemudian dibagi sesuai dengan besar jumlah yang diterima. Ketentuan-ketentuan umum akad qard berdasarkan fatwa MUI DSN nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard, pelaksanaan akad qard memiliki sejumlah keuntungan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Berikut diantaranya. 1. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada SKL selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.